Waduh, hai. Selamat datang di episode terbaru dari Madiski Ngobrol bersama gue, yang emang gue doang sih. Dan gue rekam ini di tanggal 20 Agustus tahun 2021. eh, Dan tadi abis sholat Jumat kepikiran aja gitu loh untuk ngobrolin tentang ini. Yaitu yang gue pengen ngobrolin adalah tentang teman internet. Hai. Anyway, pasti kalau misalnya kita punya sosial media, apapun itu ya, maupun itu Facebook, Instagram, and then Twitter or something, kayak kita tuh pasti akan ada punya teman internet gitu loh. Teman internet tuh ya teman yang kita kenal dari internet gitu. Sebetulnya sih gue pengen banget ngajak collab seseorang ya untuk ini, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Untuk sekarang gue monolog dulu ya, dan semoga ada narasumber yang tepat untuk gue ajak ngobrol tentang ini. Gue pengennya sih ngajak temen gue yang dari Meksiko, ada namanya Giselle. Karena gue sama Giselle tuh udah temenan 10 tahun ya. Berarti ya dari tahun 2011 atau 2012 ya. Ya pokoknya sekitar segitu deh. Dan dari Facebook gue kenalnya, waktu itu gue masih bocah banget dan nggak tahu berbahasa Inggris yang benar gimana. Tapi dengan adanya teman internet dan terutama gue ketika ketemu Giselle, jadinya gue bisa belajar bahasa Inggris lebih banyak gitu loh. Dan alasannya kenapa gue suka nyari teman di internet tuh beragam ya sebetulnya ya. Kayak kita punya teman, dan gue pun juga punya teman dari dunia nyata gitu. Maksudnya dunia nyata ya. Dari lingkungan sekitar gue lah setidaknya. Entah teman sekolah, teman rumah, gue punya. Tapi seru aja gitu loh untuk dapat teman dari sumber yang lain gitu. Dulu gue waktu kelas 5, kelas 6 SD, gue pernah punya Sapen. Dan sampai sekarang gue masih kenal banget sama Sapen gue. Dan gue bikin episode collab-nya bahkan sama Adisti waktu itu. Itu tapi dari sahabat pena gitu loh. Dari teman internet kayaknya gue belum pernah bahas ini juga ya sih ya. Karena gue kenapa suka, ya karena gue lebih ingin kenal aja dengan orang-orang yang bukan dari lingkungan gue gitu loh. Yang bukan dari lingkungan sekitar gue. Syukur-syukur kalau misalnya dia membawa sesuatu atau impact yang positif ya untuk gue gitu. Dan alhamdulillahnya sih selama ini yang gue kenal sih selalu bawa impact positif ya. Impact positif tuh maksudnya gimana ya? Setidaknya ada hal yang bisa gue pelajari gitu loh dari teman-teman internet gue ini gitu. Entah baiknya atau buruknya, tapi itu jadi pembelajaran yang baik buat gue gitu. Dan senang gue untuk ngobrol sama mereka. Dan beberapa tahun terakhir ini, platform atau media yang sering gue gunakan untuk mencari teman dari internet adalah dari ini, dari Twitter. Pasti deh, nggak hanya gue sih yang melakukan ini. Ya minimal kalau misalnya anak-anak Twitter tuh tahu tentang mutual gitu ya kan. Nah, gue suka nyari tuh mutual-mutual dari Twitter ini sebagai teman internet gue yang baru gitu. Dan sebelum pandemi sih ya, gue juga suka gitu untuk meet up langsung kalau rumahnya deket dari gue gitu, atau enggak yang masih sekitar Jabodetabek deh, untuk meet up terus ngobrol langsung dan ternyata seru gitu. Ada juga yang zong, ada juga pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh nggak tergantikan gitu loh. Misal gue pernah apa namanya, meet up gitu kan sama mutual Twitter gue, teman internet gue yang baru nih. Terus habis itu ketika pas tatap muka tuh langsung kayak gak nyangka aja gitu mungkin ya. Beberapa ada yang pas ngelihat muka gue tuh kayak, oh ini yang namanya Sidik ya, oh ini namanya yang Madiski Madiski di Twitter itu ya. Kayak beda ya, mungkin ya, muka gue yang asli sama muka gue yang fotonya gue upload di Twitter gitu. Nggak tahu, ini cuma asumsi gue doang ya. Mereka sih bilangnya enggak sih, bukan kaget karena beda muka, tapi kayak nggak nyangka aja gitu akhirnya bisa meet in person gitu loh. Itu sih yang paling menyenangkan, akhirnya ngobrol
ya walaupun keseringan yang ngalor ngidul sih, tapi ada aja gitu yang bisa kita pelajari. Dan akhirnya ada yang cuma sekali itu aja udah meet up, habis itu nggak pernah ketemu lagi, atau enggak ada yang berlanjut gitu. Maksudnya ya sering akhirnya untuk meet up gitu ya kan, untuk ya sekadar main lah atau ngobrol. Ya cuma sejak pandemi datang jadinya susah sekali untuk keluar, ya Allah. Susah sekali untuk bisa bertemu dengan teman-teman internet saya. Ya ampun, pengen banget udah pandemi berakhir ya lah, kapan sih? Dan waktu itu gue inget banget ya, anak-anak gue di BEM pernah nanya gitu loh, Baba, kalau salah gue di BEM dulu dipanggilnya Baba sih ya. Gue suka banget lagi kalau dipanggil Baba. Nggak tahu kenapa gue suka aja gitu. Oke, skip. Eh, pada nanya tuh, Baba, gimana sih caranya kok bisa dapat kenalan dari Twitter gitu atau teman dari Twitter gitu? Ya, gue sih jujur ya kalau untuk menjawab pertanyaan itu gue sendiri juga bingung ya. Cuma ya kalau misalnya untuk kenalan, ya biasanya sih gue ada yang namanya proses JBJB gitu di Twitter. Kalau anak Twitter pasti tahu lah JBJB. Tapi yang kalau belum tahu JBJB atau join bareng ya kalau nggak salah artinya tuh. Jadi kita kayak nimbrung gitu loh, nimbrung ke tweet orang lain, kita reply, and then habis itu berlanjut omongannya, terus habis itu bisa saling follow dan kenalan gitu. Itu kayak proses yang mengalir aja sih sebetulnya. Dan gue cukup sering untuk melakukan itu, to be honest, di Twitter. Dan untuk JBJB di Twitter, ya pernah saya bahas juga. Ada di episode berapa ya di YouTube ya? Gue lupa deh, tapi gue pernah bahas JBJB di Twitter gitu. Cari aja coba. Dan dari itu akhirnya gue bisa kenalan tuh sama teman-teman Twitter gue ini. Dan wow, amazing banget sih untuk bisa bertemu mereka dan berkenalan, ngobrol gitu. Gue bisa dapat banyak hal yang sebelumnya gue belum tahu gitu loh, dan jadi tahu gitu. Itu benefit yang pertama. Terus benefit yang kedua, gue juga karena gue pernah punya broker ya, pernah punya broker di bank gitu. Gue suka ngajak aja gitu untuk yang teman-teman di Twitter gue tuh suka ngajak untuk ikut gitu. Terutama di Semdik ya, atau seminar akademik. Itu broker yang ada di BEM, yang di BEM yang pernah gue ikutin, dan itu kebetulan ada di departemen gue gitu. Gue suka ajak aja kayak, hai, gitu. Mau nggak ikut seminar? Ini loh, harganya ini loh. Terus habis itu temanya menarik loh, dan bla 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 bla. Ada yang tertarik, ada juga yang ya mungkin lain kali. Ya nggak apa-apa juga sih, yang penting ngajak ya kan. Tapi dari itu tuh gue juga suka, wah akhirnya pernah juga gue akhirnya untuk meet up sama beberapa, bukan beberapa sih, satu atau dua orang mutual Twitter gue yang mau gue ajakin ke ini, apa namanya, ke acara yang gue buat gitu. Dan akhirnya ngobrol. Seru deh, kayak jadi meet up dadakan gitu loh. Dan lucunya. Boleh gue boleh sebut nama nggak ya? Tapi kalau siapapun yang gue maksud dengerin episode ini, tolong DM gue ya. Tapi gue tuh pernah apa namanya ya, JBJB gitu kan. Terus mutualan, saling follow sama user atau pengguna Twitter. Dan ternyata tuh dia junior gue, junior angkatan gue di kampus. Like, astaga, di jurusan lagi sama-sama, jurusannya sama-sama anak pendidikan bahasa Inggris, kan gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu sebab gue tuh kalau di kampus tuh karena gue apa namanya ya, nggak terlalu sering ada di jurusan sih, selain setelah gue selesai ngebem, jadinya tuh gue kurang gitu loh kenalan sama teman-teman yang angkatan di bawah. Paling yang gue hafal tuh paling cuma sampai angkatan 2018 gitu loh. Dan mulai dari 2019 dan seterusnya tuh gue jadi kurang kenal ya, apalagi kalau 2020 2021 kan ya karena pandemi juga ya. Jadinya gue makin nggak kenal lah tuh siapa ini siapa itu gitu. Dan jadi itu gue I have no idea gitu loh, ini siapa gitu ya. Dan suatu hari gue biasa aja gitu kayak kenalan gitu.
Tiba-tiba ya gue ngobrol, ternyata jurusan sama, terus kayak, kakak aku anak pendidikan bahasa Inggris, aku kan tahun 2019. Gue nggak tahu. Aduh, babak. Gue kaget dong, jujur dong, kayak, hah? Lah, lu junior gue gitu kalau gitu, maksudnya adik tingkat gue gitu, maksudnya. Justru makanya gue kenal, lucunya tuh gue jadi kayak kenal junior gue, bukan di jurusan, tapi malah dari Twitter gitu. Aduh ya ampun, itu seru sih. Jadi sekarang tuh pokoknya gue ngecek banget deh mood wall Twitter gue. Ini ada nggak nih yang berkaitan sama gue di real life gitu loh. Kan biasanya kalau tipikal user Twitter tuh suka membedakan ya kan mutual yang di real life atau di kehidupan nyata dia atau enggak, dan juga di kehidupan dunia Twitternya dia gitu. Gue suka ngecek kali aja gitu ya kan, ada ternyata gue kenal. Dan by the way, ini out of topic banget sih. Gue juga kaget juga ternyata ada member JKT48 yang masuk ke apa namanya, ke prodi gue, prodi pendidikan bahasa Inggris UNJ. Gokil. Sayang sekali dia masuknya di tahun 2021. Coba masuknya sebelum pandemi dan masih ada gedung O. Kenalan tuh pasti sama Mang Udin tuh. Gila. Pasti gedung jurusan jadi rame kali ya. Gara-gara ada aja gitu mungkin yang pengen ngelihat mana sih member JKT48 yang mana sih gitu. Oke, itu out of topic banget sih. Itu intermezzo aja ya. Terus gue suka untuk nyari teman di internet karena gue juga tuh bisa dapetin teman-teman dari luar negeri gitu loh. Kayak yang gue udah sebut di awal gitu, ada Giselle gitu, yang gue kenal dari Facebook. Most of teman luar negeri gue dapetnya dari Facebook sih, jujur. Dan alasannya tuh random banget, ada yang dapat dari Omegle. Tau nggak lo Omegle? Yang layanan chat, bukan layanan chat ya, kayak video call random gitu sama strangers gitu. Dan ya emang ada zongnya sih. Tapi kalau dulu sih, kalau tahun di era 2011 sampai 2014 lah setidaknya, itu masih banyak orang-orang yang bener gitu untuk main Omegle gitu loh. Dan bukan buat yang wik, 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 wiu. Bukan buat kayak gitu-gitu. Dan gue kenal Giselle pertama kali dari Facebook, dia dari Meksiko, dan satu-satunya teman luar negeri yang masih berhubungan sama gue, maksudnya yang masih keep in contact dan chatting sama gue tuh Giselle doang ya berarti ya. Kalau include Malaysia sih ada Ika juga sih sebetulnya. Dan itu salah satu teman yang gue kenal dari Twitter yang gue ajak di seminar di program BEM yang gue maksud tadi itu loh. Tapi kalau untuk yang dari luar Asia Tenggara deh, bahkan di luar Asia deh, itu Giselle ya berarti ya dari Meksiko itu. Bahkan beberapa kali akhirnya suka video call terus ngobrol, dan gue ngerasa nyambung aja sih. Dan gue ngerasa, aduh seandainya Giselle ini orang Indonesia, sumpah ini udah jadi, gue udah pasti sering banyak banget curhat ke Giselle gitu loh. Karena pemikiran gue sama dia tuh sama banget sih. Sayangnya aja kita tuh ada dua kendala sih. Yang pertama tuh kendala time zone ya kan. Ya bayangin aja Meksiko, tempatnya dia tuh di Sinaloa sama di Jakarta, di Tangerang itu beda berapa ya? 10 apa 11 jam ya gitu. Jadi gue tidur, dia bangun, gue tidur. Jadi kayak harus balance gitu loh antara gue ya udahlah ntar gue coba stay awake di tengah malam gitu buat sekadar ngobrol doang gitu dan gimana. Atau kadang-kadang dia juga pernah kayak gitu, yang harusnya dia tidur tapi dia malah ngobrol sama gue gitu. Dan gue berharap pengen bisa bahasa Spanyol juga sih. Karena itu yang jadi kendala kedua gue, itu kendala bahasa. Ya, I mean, kita bisa sih, kami bisa sih ngomong pakai bahasa Inggris gitu loh, untuk komunikasi pakai bahasa Inggris. Cuma kan kayak ada beberapa hal yang apa ya, terbatas gitu loh kalau cuma mengandalkan dari bahasa Inggris. Karena pengennya sih kalau ngobrol tuh kan menyeluruh gitu ya kan. Dan mungkin salah satu-satunya jalan ya entah dianya ngomong pakai bahasa Indonesia atau gue yang ngomong pakai bahasa Spanyol gitu ke Giselle ini. Nah, gue pengen sih jujur. Ya mudah-mudahan aja bisa lah. Dan selain Giselle ada Katrina juga. Itu gue kenal dari Twitter kalau Katrina ini dari Inggris, dan dia
salah satu alasan kenapa nanti gue S2 tuh gue pengen banget punya gue pengen bukan pengen banget sih, gue punya mimpi untuk bisa S2 di Inggris gitu loh. Gara-gara Katrina ini, atau yang gue sering sebut sih Kat, gitu ya kan. Ya selain karena gue suka dengan budaya Inggris juga sih, dan lebih-lebih karena gue udah punya kenalan dan teman sih, sebetulnya bukan kenalan doang, ini bener-bener kayak teman internet gitu loh. Cuman ya kalau sekarang-sekarang sih emang lagi nggak chatting gitu ya kan, ya mungkin karena dia punya kesibukan yang lain. Kalau gue sih kalau di chat mah, oh insya Allah, ayo yuk yuk, kapan yuk, pasti akan gue balas gitu. Terus yang ketiga ada Janeska dari Brazil, itu gue kenalnya dari Facebook juga, sama kayak Giselle, dan akrab lumayan ya, walaupun nggak seintens komunikasinya kayak gue ke Giselle ataupun kayak gue ke Kat sih. Ya, tapi setidaknya adalah 3 itulah teman dari luar negeri, dan itulah kenapa gue suka banget untuk nyari teman di internet. Selain nambah pengalaman, nambah hal yang baru untuk dipelajari, dan asik aja gitu untuk dilakuin. Ya ada zongnya sih ada sisi mengeselinnya sih ada, tapi nggak sebanyak sisi yang positifnya lah. Yang positifnya banyak banget sih. Dan makanya mungkin kalian kalau mau nyoba gitu ya kan, karena gue tuh ya orangnya pengen aja gitu nyari sesuatu yang baru gitu. Dan salah satunya teman internet, dan salah satunya medianya ya gitu. Ya dari Twitter, dari Facebook, dan dari media sosial yang lain. Kalau Omegle masih tanda kutip waras ya, kalau masih waras mah gue mau dah sumpah nyari teman dari Omegle. Siapa sih yang nggak mau lagian? Bisa apa namanya, dapat teman langsung gitu, terus kenalan. Ya Allah, apalagi waktu itu bahasa Inggris gue masih belepotan banget ya. Ya sekarang sih juga ya, masih belajar banyak juga. Tapi setidaknya kalau dulu tuh, ya kalau sekarang parah, dulu tuh lebih parah gitu bahasa Inggris gue. Ya bisa ngelatih bahasa Inggris juga tuh juga menyenangkan sih. Ya gue ngomong pakai bahasa Indonesia aja kadang masih suka belepotan kan, apalagi dengan bahasa asing. Makanya emang harus dilatih banget kalau gue. Dan itu salah satu benefitnya untuk dapat teman internet. Yap, mungkin itu aja kali ya untuk episode pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi yang udah dengerin dan udah nonton episode Minggu pada hari ini. Hope you guys get something or pencerahan gitu. Setidaknya dapat pencerahan untuk dapat teman internet baru mungkin. Ya gitu aja ya. Dadah, sampai jumpa.